warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini, serta selalu menjadi inspirasi kita dalam berbagai aspek keilmuan. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta acara Satuan Pendidikan Gizi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Esa Ayu Dwi Cahya, saya mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Sebelum memulai acara hari ini, marilah kita semua membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita memulai acara inti, saya ingin meminta waktu ketersediaan teman-teman untuk mengisi acara pretest yang sudah saya sediakan dengan maksud supaya teman-teman memiliki gambaran mengenai edukasi yang akan saya berikan pada hari ini. Waktu pengisian pretest 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi pretest. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin teman-teman memperkenalkan diri dari universitas mana, kemudian namanya siapa, dan dari program studi apa ya teman-teman. Silakan mulai dari yang sebelah ini. Perkenalkan, nama saya Alia Putusani. Saya dari Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Biologi. Perkenalkan, nama saya Rahminur Laila. Saya dari Universitas Pajajaran, jurusan Farmasi. Nama saya Tasya dari BSI, jurusannya Sistem Informasi. Nama saya Hasan Avanti dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Farmasi. Perkenalkan, nama saya Donald Tiara Yendra dari Universitas Brawijaya, jurusan Psikologi. Terima kasih kepada teman-teman sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Semoga dengan memperkenalkan diri jadi kenal satu sama lain ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi edukasi mengenai hubungan stres dengan perilaku makan serta bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini adalah konten atau pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah periode perkembangan manusia. Mengapa kita akan membahas ini? Mengapa saya mengangkat masalah ini? Karena supaya tahu kita ini sebagai mahasiswa sebenarnya ada di periode perkembangan yang mana gitu dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stres pada mahasiswa. Biasanya apa sih gitu ya faktor-faktor yang mempengaruhi pada stres pada mahasiswa? Kita harus cari dulu akar masalahnya. Baru kita bisa tahu cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga adalah metode coping stress. Ini adalah bagaimana kita mengatasi stres. Nah, kira-kira nih teman-teman ada yang tahu nggak apa perbedaan perkembangan dengan pertumbuhan? Silakan tunjuk tangan yang tahu. Saya Elsa. Jadi kalau perkembangan itu tidak bisa diukur seperti berubahnya emosi manusia. Kalau pertumbuhan itu bisa diukur seperti bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi pada manusia. Oke, terima kasih Kak Elsa atas jawabannya. Betul sekali. Jadi pola perkembangan itu adalah pola pergerakan dan juga perubahan. Dia bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur seperti emosi seseorang, terus juga masa kedewasaan itu kan tidak bisa diukur ya. Nah, sedangkan kalau pertumbuhan itu dia bersifat kuanti atau bisa diukur. Contohnya tinggi badan, berat badan gitu. Oke, terima kasih Kak Elsa atas jawabannya. Kemudian kita akan masuk ke periode perkembangan manusia. Jadi periode perkembangan manusia itu ada 8. Yang pertama adalah periode pranatal. Nah, ini dia waktunya itu adalah konsepsi sampai dengan kelahiran atau 9 bulan. Cirinya dia berkembangnya dengan sangat pesat. Nah, di periode pranatal itu ada 3 pertumbuhan. Yang pertama adalah germinal, embrionik, dan juga fetal. Kita nggak akan membahas tentang itu karena kita hanya akan membahas kulit luarnya saja. Kemudian yang kedua itu adalah masa bayi. Masa bayi itu pada saat kelahiran sampai usia 18 atau sampai 24 bulan atau 2 tahun. Nah, ciri khasnya dia sangat tergantung dengan orang dewasa. Contohnya misalnya kita bermain sama anak kecil. Kalau kita ngomong A, anak kecil itu pasti akan ikutan kan ngomong A juga ya.
Nah, makanya itu kita kalau main sama anak kecil, kalau bisa jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, karena sudah pasti anak itu akan mengikuti apa yang kita ngomong. Kemudian ciri khas yang kedua, ini adalah masa berkembangnya aktivitas psikologis. Nah, kemudian yang ketiga ada masa kanak-kanak awal. Dimulai ketika akhir masa bayi atau 24 bulan atau 2 tahun sampai usia 5 sampai 6 tahun. Ciri khasnya dia masa prasekolah, atau biasanya dia ini masa-masa kanak-kanak awal ini belum sekolah. Kalaupun udah sekolah biasanya PAUD atau TK ya. Nah, ini dia sangat senang bermain masa-masa kanak-kanak awal ini. Kemudian periode perkembangan yang keempat itu adalah masa kanak-kanak tengah dan juga akhir. Usia 6 sampai 11 tahun, ciri khasnya calistung, dia udah mulai sekolah. Jadi dia masa sekolah, dan juga dia sudah mulai berfokus pada prestasi dan juga kontrol diri. Kalau tadi masa kanak-kanak ini banyak kan orang tua yang ngawas. Kalau ini udah mulai bisa dilepas lah sedikit-sedikit, dan dia sudah mulai bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, ini ada masa remaja. Masa remaja itu bervariasi dari mulai 11 sampai 13 sampai 18 tahun. Ciri khasnya, dia biasanya sudah mulai mengalami perubahan-perubahan fisik yang cepat, kemudian lagi mengalami pubertas. Terus kemudian dia juga lagi mencari kemandirian dan juga identitas. Biasanya masa remaja ini tuh abu-abu, terlalu mengikuti teman-temannya. Teman-temannya A, dia ikut. Teman-temannya B, mau B, dia ikut. Dan biasanya karena dia lagi mencari jati diri, lagi mencari kemandirian, ini dia gampang melakukan hal-hal yang membahayakan gitu ya. Makanya ada masalah-masalah yang cenderung muncul pada remaja, yaitu konflik dengan orang tua misalnya, terus habis itu mood berubah dan juga perilaku membahayakan. Nah, kemudian ini masa dewasa awal, inilah masa-masa kita sekarang, masa dewasa awal, yaitu remaja akhir 18 tahun sampai 30 tahun. Biasanya dia sudah mulai mandiri, mandiri secara ekonomi atau juga pribadi, dan juga biasanya sudah mulai mencari pasangan hidup. Arahnya sudah jelas, biasanya sudah putih, sudah nggak abu-abu lagi. Karena tadi masa remaja akhir, masa remaja dia cinta monyet lah ya ibaratnya. Kalau ini dia udah lanjut aja lagi. Udah mulai mencari pasangan hidup yang serius. Nah, kemudian yang ketujuh ada masa dewasa tengah. Masa dewasa tengah itu usia 30 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir ada masa dewasa akhir, yaitu usia 60 sampai 70 tahun. Nah, kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang membuat stres pada mahasiswa. Kita pertama akan mengenal dulu nih arti stres. Stres itu apa sih, teman-teman? Kira-kira ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Kira-kira semua pernah mengalami stres nggak? Pernah. Nah, ya, oke. Jadi stres itu adalah respon tubuh kita, stresor psikososial yang berupa tekanan yang tidak sesuai dengan diri kita. Nah, tekanan itu bisa berasal dari individu, dari internal ataupun dari eksternal. Tekanan yang terus-menerus yang nggak sesuai dengan kita itu akan menyebabkan stres. Nah, kemudian biasanya nih kalau stres-stres yang terjadi pada mahasiswa itu apa aja sih? Misalnya mengerjakan tugas, terus hubungan percintaan kan udah mulai gitu ya, cari-cari pasangan gitu. Terus kemudian masalah-masalah lainnya, masalah keluarga, masalah keuangan, terus tugas yang sangat dekat dengan deadline, terus meningkatkan soft skill agar bisa mencari pekerjaan dan lain-lain. Nah, ada penelitian yang dilakukan di India kepada 250 mahasiswa. 43,6% diantaranya mengalami stres. Bisa dari tuntutan dapat IPK tinggi dari orang tua, terus kemudian mengikuti UKM untuk menambah soft skill. Nah, untuk mengatasi stres ada yang namanya teman-teman metode coping stres. Jadi coping artinya adalah sejumlah usaha untuk menanggulanginya, mengatasi atau berurusan dengan cara sebaik-baiknya menurut kemampuan individu. Sedangkan kalau coping stres adalah suatu proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stres atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan yang sedang dihadapi. Nah, jadi ada teori-teori coping stres menurut para ahli, tapi di sini saya mengambil yang dari Richard Lazarus. Jadi menurut Richard Lazarus, coping stres itu ada dua, ada problem focus coping atau yang berorientasi pada permasalahan, dan juga ada emotion focus coping atau yang berorientasi pada emosi. Nah,
seseorang dalam menghadapi stres ini ada coping stres yang konotasinya negatif dan juga positif. Apa tuh kira-kira kalau yang orang biasanya stres, terus dia menghadapinya dengan apa nih kalau positif? Yang bisa kasih tahu nggak contohnya? Olahraga. Ya, boleh. Beribadah. Apa? Beribadah. Ya, beribadah. Terus? Makan. Ya, terus? Udah. Oke. Tidur ya itu bisa juga. Jadi ada coping stress yang konotasinya positif bisa dilakukan. Itu contohnya olahraga tadi benar. Terus kemudian beribadah, meditasi, terus mendengar musik. Tapi kalau saya rasa mendengar musik juga bisa masuk ke negatif ya, karena kalau coba deh bayangin misal teman-teman lagi stres, terus dengerin musik yang sedih, pasti ikut kan? Sedih kan? Jadi pasti nambah stres lagi gitu bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang lagi mendengar musik adalah coping stress yang positif. Kemudian menonton televisi, tidur, melakukan hobi, bercerita dengan orang tua atau teman dekat, olahraga, dan yoga. Nah, tapi cara menghadapi stres kan selain positif ada juga yang negatif ya. Negatif itu contohnya ada yang tahu? Coping. Ya, terus Bunuh diri. iya, terus seks boleh, narkoba. Iya, benar semua. Jadi coping stres yang negatif ini juga kayak mabuk-mabukan, merokok. Biasanya anak-anak SMA ya, katanya kalau stres nih kalau nggak anak kuliah yang baru dari SMA akhir ke kuliah stres dia anak cowok merokok, terus kata temennya lu merokok aja lu kayak bukan cowok gitu kan ya biasanya ya. Nah itu adalah coping stres yang negatif. Nah ada juga nih coping stres yang negatif tadi yang disebutin sama teman-teman semua adalah makan. Itu kan positif ya tadi ya katanya, tapi sebenarnya teman-teman coping stres negatif, makan itu adalah coping stres negatif loh. Kenapa kayak gitu? Karena makan, kalau orang stres terus dilimpahinnya ke makan, itu dia biasanya bukan karena lapar, tapi karena memuaskan hasratnya, karena nggak sanggup untuk menahan beban stres yang lagi diterima. Iya nggak? Coba, iya kan? Nah, akhirnya kalau makan terus menerus pada saat stres, kalau yang coping stres dengan makan bisa terkena yang namanya emotional eating. Nah, emotional eating ini ada dua. Orang yang terkena emotional eating ini bisa dia yang makan berlebih-lebihan, tinggi lemak, tinggi energi. Akhirnya apa coba? Akan mengakibatkan dia status gizinya berubah. Kebutuhan gizinya juga berubah. Akhirnya dia menjadi obesitas, jadi overweight. Kalau udah kayak gitu, apa coba teman-teman yang akan terjadi? Timbul penyakit lain kayak hipertensi, terus kemudian apalagi gula, terus jantung. Itu kan bisa ya timbul dari obesitas atau overweight. Kemudian selain timbul penyakit lain, apalagi kira-kira yang akan terjadi kalau misalnya metode coping stress dengan makan yang terus menerus, tinggi energi, tinggi lemak, apa kira-kira yang akan terjadi untuk teman-teman? Nggak tahu. Yang akan terjadi adalah akan membatasi aktivitas sehari-harinya. Kalau udah overweight, udah obesitas, pasti pergerakannya susah. Pergerakannya jauh lebih sulit ketika normal IMT-nya, ketika kita normal gitulah ya, nggak kelebihan berat badan. Nah tapi emotional eating selain orang yang ketika stres dia makannya berlebihan, banyak, ada juga orang yang malah membatasi makan. Dia nggak makan sama sekali, ada ya kan? Kalau lagi stres dia nggak nafsu makan. Itu emotional eating juga teman-teman termasuk. Nah itu juga nggak bagus justru, tapi emang bisa bikin kurus kan ya, kelihatannya kurus nih gue gitu, stres gitu kan. Tapi sebenarnya nggak bagus karena dia akan mempengaruhi juga status gizinya, dia akan jadi underweight. Kemudian kalau dia udah underweight bisa terkena gangguan makan, bulimia, anoreksia gitu. Jadi semuanya sebenarnya nggak bagus ya coping stress emotional eating itu. Nah untuk menghadapi itu supaya kita lupa gitu, stres gue makan deh gitu. Supaya kita lupa nggak makan gitu, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh kita? Tidur. Oke. Olahraga. Nah, apa lagi kira-kira? Apa? Tukar pikiran iya bisa kepada yang lebih tua ya, nasihat gitu ya. Tapi tidur juga menurut saya bukan sesuatu yang negatif ya, karena kan ya tidur kita nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya tidur kan tiba-tiba bangun-bangun udah enggak gitu ya. Tiba-tiba bangun-bangun ya udah lumayan lah, udah mendingan gitu ya, nggak apa-apa. Nah, atau bermain sama temen gitu ya mungkin ya. Tapi kadang-kadang kalau bermain sama temen
pulang-pulang stres lagi. Iya kan? Jadi menurut saya itu agak kurang ini ya. Oke, sudah selesai edukasinya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya. Ya, silakan. Emotional eating itu cuma terjadi pada mahasiswa doang apa bocah juga kena atau orang tua juga kena gitu? Oke, iya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tasya. Tadi kan apakah emotional eating ini hanya bisa terjadi pada mahasiswa gitu ya, atau sama orang lain, misalnya kayak anak kecil gitu ya, atau anak-anak? Oke, jadi emotional eating itu teman-teman sebenarnya nggak hanya terjadi pada mahasiswa, tapi biasanya kan kalau emotional eating itu disebabkan dari stres. Stres ini kan dari tekanan ya, dari stresor lain gitu. Nah, itu bisa terjadi pada anak-anak juga bisa, anak-anak sekolah, SMP, SMA, itu juga bisa terjadi emotional eating. Terutama kalau sekarang kan lagi pandemi gini kan apa-apa serba online ya. Dan biasanya kalau SD atau SMP atau SMA itu kan, atau enggak lah SD atau SMP lah, biasanya kan bocah-bocah gitu ya ibaratnya ya, dikerjain apa-apa PR sama emaknya gitu, apa-apa sama emaknya juga bisa terkena emotional eating gitu, karena stres juga kan, tekanan juga kan gitu. Jadi kesimpulannya adalah emotional eating nggak cuma terjadi pada mahasiswa aja, tapi bisa pada semua kalangan usia. Cuman kan kalau pada mahasiswa, semakin kita dewasa, dia kan udah masuk dewasa ya, semakin dewasa pasti tekanannya, tingkat stresnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak ya. Apalagi kalau kita yang tinggal di perkotaan. Karena saya pernah baca beberapa jurnal, orang yang tinggal di perkotaan dengan orang yang tinggal di pedesaan, tingkat stresnya itu beda. Kira-kira stresan mana nih? Kota ya, kota ya, karena kan ya namanya juga kota, gaya hidupnya, gaya hidupnya itu berpengaruh sama stres gitu. Jadi jawabannya gitu, karena sih gimana? Udah jelas? Jelas. Oke, teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Cukup. Oke, kalau cukup, terima kasih sudah mendengarkan edukasi saya. Sebelum acara ditutup, saya ingin teman-teman untuk mengisi post test yang sudah saya sediakan dengan tujuan kira-kira melihat nih, kira-kira apa pengetahuan teman-teman tuh udah sejauh mana gitu ya dari edukasi yang tadi saya sampaikan. Oke, linknya sudah saya kirim ya teman-teman. Post testnya diisi 10 menit dari sekarang. Silakan teman-teman. Pada teman-teman yang sudah mengisi pretest, post test, semoga edukasi yang saya berikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.